Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Kita akan membahas soal Luna Classic sesuai dengan requestan dari MacForce. Em, Luna Classic apa kabar? Atau Lunch Classic apa kabar? Tapi sebelumnya aku mau jawab sedikit ya pertanyaan dari Bang Sugeng Taufik, minta dibahas untuk Etherpos. Nah, aku coba cari nih informasi soal Etherpos, tapi aku cuma dapat proyek ini adalah sebuah daftar yang tidak terlacak. Ini dari CMC ya, Coin Market Cap. Datanya tidak terlacak. Proyeknya sepertinya udah nggak jalan lagi, teman-teman. Aku coba cek dia di Twitter juga. Ternyata proyek ini itu bisa dibilang ya mereka bergabung di 2022 bulan November kemarin dengan pengikut Twitter sebanyak 3.800 sekian. Terakhir kali dia nge-tweet itu di 28 Juli, teman-teman, dengan viewers hanya 40 orang saja. Terus aku cek dia di website resminya. Ini merupakan sebuah project yang memang diciptakan itu di Binance Smart Chain. Unik ya, namanya Ether tapi bergeraknya di Binance Smart Chain. Dengan teknologi yang katanya mirip seperti Ethereum dengan konsensus proof of stake dan lain sebagainya. Mereka menawarkan reward, kemudian keamanan yang lebih baik dan lain sebagainya. Jadi ini project menurut saya sih kurang meyakinkan ya. Secara project kurang meyakinkan. Terus aku coba cari dia di ICO holder, teman-teman. Di sini aku dapat informasi kalau koin ini juga dinyatakan ya seperti itu, teman-teman. Di sini ada beberapa data yang kita bisa lihat dari segi Twitter, aktivitas di Twitter mereka itu masih aktif di kisaran Juli kemarin. Agustus 2023 penurunan followers itu terjadi cukup besar, teman-teman. Nah, ini datanya 16 hari penurunan followers sampai 43. Di Telegram pun juga kurang lebih sama. Dan proyeknya memang cenderung kurang diperhatikan. Kalau menurut saya sih gitu ya, proyeknya entah koinnya ada atau enggak, saya juga kurang tahu. Tapi informasinya itu benar-benar sangat-sangat terbatas. Jadi apakah menarik untuk invest seperti yang ditanya oleh Bang Sugeng, sorry. Tentu saja enggak ya. Enggak menarik, teman-teman. Lalu kita akan bahas sekarang untuk Lunch. Uh, Lunch hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp1. Marketnya koreksi, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari Luna Classic, ini memang sebuah koin yang akhirnya harus dipecah menjadi dua antara Luna sama Lunch atau Luna Classic atau Terra Classic, teman-teman. Dan Lunch sendiri adalah proyek yang tidak di-develop lagi, ya, tidak di-develop lagi. Jadi dari sana aja kita sudah tahu nih, proyek ini nggak bakalan ada pembaruan yang sangat dramatis atau signifikan. Paling yang kita bisa harapkan adalah adanya burning coin yang menyebabkan jumlah koin beredar semakin dikurangi. Kalau kita lihat dari mereka punya supply, saat ini supply totalnya ada di kisaran 6,8 triliun. Sementara yang beredar itu ada di 5,8 T. Jadi yang tidak beredar cuma 1 T, kurang lebih, teman-teman. Artinya apa? Artinya butuh lebih banyak koin lagi untuk di burning. Mungkin dia harus burning sampai jumlahnya hanya miliaran. Baru mungkin pergerakan harganya naik. Itu pun masih belum bakalan support karena secara project fundamental mereka udah kosong. Jadi kalau dari saya sih melihat ya Luna Classic ini bisa dibilang ya kalau balik lagi ke harga-harga tingginya ya hampir nggak mungkin lah, teman. Kecuali Wheels kurang kerjaan banget naikin harganya ya mungkin aja. Tapi kalau secara rasional melihatnya saya rasa itu nggak logis. Dulu harga Luna itu benar-benaran gila ya, teman-teman. Harganya dulu di Rp1.600.000. Pernah di harga tersebut. Tapi karena ada kasus dari Terra Lab, Do Kwon, teman-teman yang ngikutin dari 2021, 2022 pasti tahu ya. Kasus Luna ini sempat naik signifikan, tapi Do Kwon itu punya dua produk kan, namanya adalah Luna, sama satu lagi adalah UST atau US Terra, teman-teman. US Terra itu di backup oleh Bitcoin. Kemudian US Terra karena merupakan stablecoin yang harusnya 1:1 sama dolar, di backup sama Bitcoin. Waktu itu harganya dibanting. US Terra itu diakumulasi secara besar-besaran, kemudian dijual secara mendadak sehingga goyah tuh harga stablecoinnya. Tidak 1:1 sama US dollar lagi.
Ya, akibatnya apa? Akibatnya Do Kwon, Terra itu harus menjual cadangan Bitcoin mereka, backupan daripada Luna Classic tersebut. Sorry, backupan dari UST Classic tersebut. Karena dijual, akhirnya pergerakan dari harga Luna itu gonjang-ganjing juga, teman-teman. Stable coin-nya aja nggak stabil, bayangin. Akhirnya ya harga Terra anjlok parah, dan sampai sekarang harganya cuma di Rp1. Ya, ini sudah menjadi apa ya, bisa dibilang tragedi, bisa dibilang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang beli Lunch dan berharap harganya naik, saya rasa teman-teman harus sabar, teman-teman. Sabar dan coba untuk move on. Kalau bagi saya sih gitu. Apakah harga Terra bakalan terusan turun? Menurut saya nggak juga ya. Yang namanya pergerakan kripto itu selama masih ada yang beli masih bisa naik, teman-teman. Tapi tentunya orang yang beli kan bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang punya uang nih, teman-teman, tapi ada pemikiran rasional di belakangnya kenapa mereka membeli sebuah koin. Harus ada dong kenapa orang itu membeli. Termasuk Wills juga membeli, ya harus ada alasannya. Nah, pertanyaannya adalah alasan apa yang bisa membuat orang membeli Luna? Membeli Luna Classic ini, teman-teman. Harganya sekarang udah turun nih, bergerak downtrend sejak September 2022 kemarin, ya. Sampai sekarang harganya terus merosot. Kalau dari saya sih gitu, teman-teman yang mungkin masih punya dana, daripada teman-teman average down di project yang udah mati, mendingan teman-teman cari koin-koin yang lebih bagus. Teman-teman cari koin yang lebih punya fundamental, yang terbukti survive ketika bear market kemarin. Ya, Terra ini jadikan sebagai pelajaran aja. Tapi kita tentunya berharap ya kalau harga Terra nanti ke depannya bisa naik, entah bagaimana caranya. Tapi let's see, kalau teman-teman masih punya harapan yang demikian, ya bisa aja teman-teman. Tentu saja akan selalu ada kemungkinan. Tapi ya kita lihat juga kemungkinannya besar apa kecil. Kalau dari saya sih melihatnya seperti itu aja. Buat saya Terra Lunch itu bisa dibilang saat ini ya, teman-teman, itu dalam posisi yang downtrend, secara fundamental mereka nggak ada, dan saya pribadi tentunya tidak akan berinvestasi di koin-koin yang mati, karena ya pasti nyungsep. Koin-koin yang bagus aja, yang projectnya masih jalan aja, ketika bear market harganya turun, apalagi koin-koin yang nggak ada fundamentalnya, tentu lebih lebih gampang untuk dibuang oleh pasar ya, teman-teman. Jadi gitu, selama pergerakannya turun seperti ini ya teman-teman harus pikirkan lagi. Nah, sekarang sih mereka masih bagus ya, masih ada di Binance, di KuCoin, di Kraken, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita pakai studi kasus satu, teman-teman. Dulu waktu kasusnya FTX itu ada namanya Anchor Protocol. Nama tokennya adalah ANC ya. ANC itu dulu masih bisa diperdagangkan di Binance, tapi belakangan aku dapat info bahwa mereka akhirnya delisting. Di delisting di pasar Binance, sehingga ya bingung juga. Sekarang hanya bisa diperdagangkan di KuCoin, Get.io, Maxi, dan lain sebagainya. Kenapa di delisting ya? Karena nggak banyak orang yang memperdagangkan. Ya, tuh koinnya udah mati juga. Siapa yang mau memperdagangkan? Jadi kurang lebih nanti masa depan Luna itu bisa jadi seperti itu. Makanya kalau dari saya sih, buat teman-teman yang mungkin masih punya duit banyak ya, daripada teman-teman average down karena sangkut di launch yang nggak jelas, gambling teman-teman, apakah dia bisa naik atau enggak ya kita nggak tahu pasti juga, ya kan. Ya itu, lebih baik cari koin-koin yang lebih bagus, siapa tahu modal kalian bisa balik di koin-koin yang lebih bagus tersebut. Kalau dari saya melihat secara fundamental ya koin ini cuma buat spekulan. Kalau mungkin harganya ke depan naik, ya itu kesempatan buat exit aja sih, bukan malah tambah muatan lagi. Jadi kalau secara news juga ya, dari Luna Classic ini, menurut saya juga nggak terlalu banyak pemberitaan. Kabarnya sih memang ketika mereka dipecah menjadi dua koin antara Terra Luna sama Luna, Terra Luna sama Luna Classic, itu kabarnya Luna Classic ini didevelop oleh developernya. Tapi kalau kita mikir secara rasional, komunitasnya itu bagaimana bisa mendevelop project tanpa biaya. Ya mungkin mereka bukan badan amal ya, teman-teman. Mereka pasti membutuhkan ongkos kalau mereka mau mendevelop project dari launch ini. Faktanya adalah Luna aja itu sekarang Do Kwon, foundernya itu yang bikin, dia udah gini teman-teman, kelimpungan, lari dari kejaran polisi.
dia nggak sempat untuk develop project dari Luna yang sekarang. Artinya Luna yang dipertahankan, Luna yang terbaru itu nggak sempat dia develop. Dan ya Terra Lab yang akhirnya ambil kendali. Itu pun juga tidak di develop secara maksimal. Apalagi project yang Luna klasik ini yang sudah memang jelas-jelas dibuang, teman-teman. Nah, ini ada pemberitaan ya bagaimana komunitas dari Luna ya khawatir juga sih melihat pergerakan dari Luna klasik yang terus mengalami penurunan. Tapi menurut saya itu make sense banget karena memang secara project mereka udah nggak jalan lagi. Jadi ya gitu aja buat teman-teman mungkin yang pegang koin Luna, apakah bisa turun? Ya bisa turun, teman-teman. Asalnya kan sekarang dia ada di all time low. Pergerakan dari Terra Luna ada di kisaran 0,0000637 dolar, ya kan? Dia udah berada dalam all time low loh. Kedepannya masih bisa turun kalau ditunjang sama Bitcoin yang masih berpeluang untuk turun. Apakah next bull run bisa naik? Ya kita berharap seperti itu ya. Karena saya juga nggak apa namanya nggak bisa memprediksi secara pasti apakah Luna bakalan lanjut turun, teman-teman, ketika bull market atau justru harganya juga ikutan naik. Ya itu harapan kita, semoga nanti harganya bisa recover. Setidaknya kalau ada teman-teman yang mungkin baru masuk di harga-harga sekian ya kan, teman-teman masih bisa untuk taking profit, mungkin profitnya tipis ya lumayan. Ya harapannya sih seperti itu ya. Tapi ya nggak tahu juga. Saya sendiri melihat bahwa proyek ini juga nggak terlalu di-develop lagi dengan baik seperti dulu. Citranya juga udah tercoreng, nama baiknya sudah tercoreng, reputasinya udah bermasalah, sehingga orang-orang juga kalau mau taruh di proyek ini mikir 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali, teman-teman, karena berisiko sekali. Gitu aja buat pembahasan dari Luna Classic. Sama satu lagi tadi Etherpos ya, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Gitu aja teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.